Kami mengucap syukur Tuhan diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah datang kepadamu. Kalau kami boleh sehat, kuat, semua karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-mu sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan kami mau bawa hidup kami pagi hari ini sebagai korban syukur yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan, biar pagi hari ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Pagi hari ini, biar nama-Mu yang semakin dipermuliakan, biar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Ampuni kalau ada dosa salah yang kami lakukan, terus perbaharui hidup kami hari demi hari, sehingga hidup kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa dahsyat. Dalam nama Yesus ucap syukur. Amin. Haleluya. Pujiakan nama Tuhan. Shalom semuanya. Yang bisa mendengar dengan suara saya boleh lambaikan tangannya. Suaranya jelas ya? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kasih setianya luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Bahkan semakin hari semakin bertambah. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan yang terbaik bagi lihat mata dan pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alas melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kasih setia Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita memujikan lagu ini bersama-sama dengan iman bahwa Dia sanggup melakukan apapun perkaranya, asalkan kita mengandalkan Dia selalu. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya.
Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya tetap dahsyat. Dia tetap Allah yang luar biasa, mukjizatnya tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Jadi ketika hari-hari ini engkau mengalami beban berat, mengalami hal-hal yang mungkin mustahil di hadapan manusia, selalu ingat bahwa Allah sanggup melakukan apapun perkaranya. Ya, kalau kita masih ada sampai dengan saat ini kita masih bisa bernapas, masih bisa sehat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita nanti lanjut, anak-anak ada yang ingin membacakan firman Tuhan atau ingin menyanyi? Silakan Om David kasih kesempatan. Oke, baik. Ya, sepertinya sedang mempersiapkan. Baik, anak-anak sudah siap? Silakan. Om David kasih kesempatan buat kalian. Shalom semuanya, kami akan menyanyikan lagu Ada Kuasa. 2, 3. Mau kau bebas daripada dosa, Yesus berkuasa, Dia berkuasa. Yang keras. 1, 2, 3. Mau kau bebas daripada dosa, Yesus berkuasa, Ia berkuasa. Mau jadi seputih salju, darah Yesus berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mau kau jadi seputih salju, Yesus berkuasa, Ia berkuasa. Supaya kau tak bercacat celah, darah Yesus berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Pujian yang luar biasa bahwa seperti tadi lagunya ya, ada kuasa dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Haleluya. Biar anak-anak semuanya memuji Tuhan. Oke, ada lagi? Oke, Kakak Mabel mau nyanyi dengan Adik Demian? Mau. Silakan. Shalom semuanya. Hari ini aku dan adikku mau nyanyi lagu untuk Tuhan. Judulnya
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya, 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 haleluya. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada lagi yang ingin menyanyikan atau anak-anak yang ingin membacakan firman Tuhan atau ingin memuji Tuhan? Ada? Lele, ada Lele? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita mau bersyukur mulai dari kecil ya, anak-anak dibiasakan untuk mereka mengamalkan firman Tuhan, dibiasakan untuk mereka memuji Tuhan, sehingga mereka mulai dari kecil mereka memiliki spirit yang percaya sama Tuhan. Ya, meskipun mungkin kadangkala lagu-lagunya artinya apa, aku nggak ngerti, tetap tanamkan itu di dalam hati mereka, hidup mereka, sehingga ketika mereka bertumbuh, firman-Nya, pujiannya itu akan hidup ya dalam kehidupan mereka, bahkan dalam roh mereka. Amin, puji akan nama Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu yang lama, cukup lama. Lagu ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan. Kami berucap syukur buat segala kasih setia-Mu. Kami bisa hidup. Itu adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari awal, panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
selamanya. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu seumur hidup kami. Oh, ini rindu kami Tuhan. Yesus, menyembahmu, memujimu seumur hidup kami. Hanya Kau yang layak terima sembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Yesus namanya, Yesus namanya. Sungguh kami merasakan kebaikan, sungguh kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau sangat baik. Kami yang harusnya tidak layak di hadapan-Mu, harusnya kami penuh dengan dosa, namun Engkau datang memberikan kami pengharapan, sehingga hidup kami yang gak layak ini Tuhan menjadi hidup yang bernilai di hadapan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib, menderita bagi kami. Sungguh Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, layakan kami pagi hari ini. Kuduskan kami pagi hari ini. Jadikan hidup kami semakin indah di hadapan. Biar hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni dosa salah kami. Pagi hari ini setiap jemaat-Mu datang dalam segala pergumulan, datang dalam segala beban hidup. Engkau mengetahui jauh lebih dari
firman. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, jamah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Bersama dengan Engkau ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teduhkan hati kami, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Baik. Sekali lagi, selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Coba berikan senyum kiri kanan saudara. Berikan sukacita. Pagi ini kita bersyukur sudah 2 tahun lebih sedikit ya. Masa pandemi ini masih seru. Ya. Nggak kerasa, saudara. Sepertinya baru kemarin. Ternyata sudah 2 tahun lebih. Sampai hari ini kita masih diingatkan, baik oleh pemerintah, baik oleh para medis, baik oleh masyarakat sekitar kita, keluarga kita harus menjaga protokol kesehatan, aturan yang sudah ditentukan, yaitu protokol kesehatan. Kita bersyukur, saya percaya hari ini kita semua yang hadir dalam ibadah minggu melalui Zoom dalam keadaan sehat. Katakan, saya sehat. Masing-masing katakan, saya sehat. Katakan dengan iman, saya sehat. Saya diberkati. Saya dilindungi. Saya dijaga Tuhan. Amin. Harus perkatakan. Karena itu firman Tuhan. Bahwa perlindungan hanya dari Tuhan. Ya, kekuatan kita dari Tuhan. Kesehatan. Saya akan sampaikan tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, baik anak-anak sekolah minggu, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Om, Tante, Oma, Opa, semua kita dengar firman Tuhan. Pasang telinga kita, siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sepakat sehati untuk berdoa lebih dahulu. Kita berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan, kita baca, dan kita renungkan pagi ini. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kesempatan yang luar biasa. Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, memasang telinga rohani kami, dan berikan kami kemampuan, kekuatan, hikmat-Mu, supaya kami mendapatkan pengertian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang ajaib, sumber segala kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya beri judul sharing pagi ini adalah tubuh orang percaya. Sekali lagi, tubuh orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Kita punya tubuh
sebagai orang percaya. Ya, oleh karena itu firman Tuhan katakan di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 6, 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ada satu terjemahan lain lagi, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu terjemahan dari firman Allah yang hidup. Terjemahan dari firman Allah yang hidup mengatakan begini, apakah saudara belum juga insaf? Apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara? Dan ia hidup di dalam saudara. Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri, ayat 20. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Itu terjemahan dari FIYH. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Amin. Kita percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita percaya, beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Nah, sehingga tubuh kita sebagai orang percaya menjadi miliknya Allah, menjadi miliknya Tuhan. Jadi hidup kita bukan kita lagi, bukan kita punya lagi. Hidup kita punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Ya kan? Kalau punyanya Tuhan, Tuhan mau pakai, ya terserah Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang ada banyak orang tidak menyadari, tidak insaf, tadi dikatakan terjemahan lainnya, tidak sadar bahwa tubuhnya itu bukan miliknya dia sendiri. Sehingga kalau Tuhan mau pakai jadi malas. Kita nggak mau dipakai Tuhan. Seringkali kita mau pakai diri kita sendiri, kita lakukan dengan cara kita, dengan tujuan kita, semau-mau kita, padahal punyanya Tuhan. Nah, kalau punyanya Tuhan punya rule, punya aturan main. Ya, kalau hari Minggu beribadah. Ya kan? Kalau hari Minggu beribadah. Hari selanjutnya saudara boleh bekerja dan lain sebagainya. Tapi kita pakai dengan aturan kita. Minggu kita absen atau tidak ibadah. Kita sibuk dengan hobi kita, keinginan kita, padahal hidup kita ini punyanya Tuhan, dan di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus yang menjadi tempat bait Allah. Allah tinggal di dalam hidup kita, dan hidup kita bukan kita lagi. Itu sebabnya tadi dikatakan Kristus Yesus sudah membayar dengan harga yang mahal. Dia bayar kita, dia sudah bayar lunas. Lunas dengan apa? Dengan darahnya di kayu salib. Jadi kita nggak bisa bantah. Oh, hidupku punya aku sendiri. Ya, tubuhku sendiri, terserah aku mau berbuat apa aja suka-sukaku. Enggak. Kita sudah mengikuti aturan mainnya Tuhan. Ya, tubuh orang percaya bukan lagi milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Dan di dalam tubuh kita
ada Roh Kudus, tadi sudah dikatakan di situ, ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus itu kita peroleh dari Bapa di surga. Ya, Yesus menjanjikan ada pribadi lain yang akan menyertai mereka yang ditinggalkan oleh Yesus ketika Yesus naik ke surga. Murid-murid dibekali dengan Roh Kudus. Saudara sebagai orang percaya dibekali dengan Roh Kudus. Itu sebabnya nggak perlu hidup dalam kekhawatiran. Karena hidup kita ini bukan kita lagi. Nggak ada gunanya kita khawatir. Tuhan tidak mengajarkan kita khawatir. Justru kita harus menang dari kekhawatiran. Karena tubuh kita sudah dibayar lunas harganya. Ya, sudah ditebus dengan darahnya yang begitu mahal. Jadi status kita tuh berubah. Status Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya status bukan lagi orang berdosa. Amin. Tapi kita punya status sekarang adalah sudah dibeli oleh Kristus. Dibeli berarti kita bukan milik kita lagi. Bukan milik kita sendiri. Yesus sudah membayarnya untuk membebaskan saudara dan saya dari segala dosa-dosa. Jadi status kita adalah status orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita tidak lagi tinggal dalam kehidupan dosa. Maka itu tubuh orang percaya statusnya berbeda. Ketika terima Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu status kita. Bahwa kita berbeda dengan status-status orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, pagi hari ini, apa yang Tuhan mau? Tadi sudah disampaikan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas, harganya lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita, tubuhmu. Jadi kita harus memuliakan Allah. Ya, tubuh kita, tubuh orang percaya itu harus memuliakan Allah. Nah, ada 4 kebenaran yang akan saya sampaikan di sini mengenai tubuh orang percaya. Yang pertama, 4 kebenaran sebagai tubuh orang percaya. Yang pertama, kita sadar tadi kan bahwa hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Tubuh kita merupakan bait Allah. Bait Roh Kudus, karena ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi yang pertama, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Ya, tubuh kita semua sampai ke anak cucu kita, tubuh kita adalah tempat Roh Kudus. Ya, rumah Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita segani Roh Kudus. Jangan selengean, kasarnya begitu ya. Mari kita hormati Roh Kudus. Hormati Roh Kudus. Kalau kita sadar, kita insaf bahwa diri kita, tubuh kita adalah tubuh orang percaya yang menjadi rumah Roh Kudus, menjadi bait Allah dikatakan tadi. Ya, karena Roh Kudus yang diutus Bapa di surga untuk orang percaya. Ya, kalau saudara buka dalam Yohanes, mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Yesus katakan begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi kita harus hidup dalam ketaatan. Ayat 16-nya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi
kamu mengenal dia, tetapi saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, mengenal Bapa, mengenal Yesus sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu diberikan, ya, diberikan oleh Bapa kepada orang percaya. Sehingga tubuh kita bukan kita lagi. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Nah, kalau rumah Roh Kudus, mari kita jaga, kita rawat dengan baik. Ya, kita ikut aturan mainnya. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita mau diarahkan oleh Roh Kudus dengan cara kita menghormati Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak perlu khawatir. Ya, untuk apa kita khawatir lah? Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Kita yakin bahwa Roh Kudus ada beserta kita. Yesus sudah memberikan kita bukan lagi menjadi anak yatim piatu, tidak ditinggalkan. Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Ya. Nah, itu kebenaran pertama bahwa rumah hidup kita, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir akan hidup ini, orang yang punya Roh Kudus, orang yang ada, hidup kita punyanya Tuhan, ya, kita punya Roh Kudus. Ya. Yang kedua, tubuh orang percaya yang kedua, dalam kebenarannya yang kedua, yaitu tubuh kita untuk Tuhan. Tubuh saudara Bapak Ibu sekalian, anak-anak untuk Tuhan. Jadi jangan malas kalau disuruh melayani. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun. Mau hujan, mau panas, mau susah, mau senang, mau kaya ataupun miskin, mau berkelimpahan maupun berkekurangan, ya, tubuh kita adalah untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang pakai. Ya, artinya begini, tubuh kita pun untuk Tuhan artinya begini. Kita mau dipakai untuk perkara-perkara ilahi, mau dipakai untuk perkara-perkara sorgawi, bukan untuk perkara duniawi. Jadi kalau ada orang-orang yang coba-coba menawarkan perkara-perkara duniawi dalam hidupmu, ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Ada Roh Kudus. Jadi jangan mau dipakai oleh dunia ini. Karena ada banyak orang Kristen, katanya Kristen, ya, ikut Tuhan, rajin ke gereja, tapi tubuhnya dipakai oleh perkara-perkara duniawi. Sehingga hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Cara hidupnya, gaya hidupnya, pakaiannya, ya, cara hidupnya, gaya hidupnya, pergaulannya tidak memuliakan Tuhan. Tidak hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, coba saudara buka, ya, supaya kita sadar. Seringkali kita nggak sadar karena kita nggak baca ayat ini.
Oke. Ya, maaf ini sinyalnya bermasalah, tapi sudah selesai. Nah, saya baca ulang lagi. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kita harus sadar, kita sini sudah ditebus. Jadi jangan pakai cara-cara duniawi kita. Ya. Gaya hidup duniawi, jangan. Tinggalkan gaya hidup duniawi kita. Ya, karena itu sudah diwariskan dari nenek moyang kita. Cara-cara yang salah, bukan pula dengan perak, sudah di ayat 19-nya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini luar biasanya nih. Ada kuasa dalam darahnya, tadi kan pujiannya. Ya. Pujian daripada anak-anak tadi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Nah, artinya bahwa kita ini sadar bahwa kita sudah ditebus. Jadi kita jangan masuk di cara-cara duniawi. Ya, kalau kita dijebak atau ditipu oleh cara-cara duniawi, cara-cara iblis, cara-cara diabolos dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Tapanolinya, apa itu? Iblis itu. Ya kan? Jadi saya percaya bahwa Yesus sudah menebus kita bukan dengan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat dan bercela. Itu sebabnya tubuh kita mau dipakai untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jadi orangnya Tuhan. Amin, saudara. Jangan mau dipakai oleh iblis. Ya. Jangan mau. Kita mau dipakai oleh Tuhan supaya kita jadi orangnya Tuhan. Kemanapun saudara pergi, saudara akan dipakai Tuhan. Cara Tuhan itu ajaib. Ya, saudara akan diberkati Tuhan. Mari coba kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12-13-nya. 1 Korintus 6 ayat 12-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 6 ayat 12-13. Dikatakan begini. Segala sesuatu halal. Ya kan? Segala sesuatu halal. 1 Korintus 6 ayat 12-13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi jangan sampai kita diperhamba oleh segala sesuatu apapun. Ya. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, tetapi tubuh bukan untuk percabulan atau perkara-perkara dunia, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi kita sadar bahwa tubuh orang percaya itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya. Bukan untuk iblis, bukan untuk setan, bukan untuk dunia. Ya. Sehingga gaya hidup kita tidak menjadi berkat. Tapi kalau untuk Tuhan, kemanapun saudara pergi, saudara akan menjadi berkat. Kenapa? Karena saudara menjadi orangnya Tuhan. Ya, saudara akan diberkati. Ya. Nah, itu sebabnya serahkanlah sebagai alat kebenaran. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan, serahkan tubuhmu sebagai alat kebenarannya Tuhan. Sehingga kemanapun engkau pergi, tadi dikatakan kita dipakai oleh Tuhan, dipakai untuk Tuhan, kita bisa bersaksi, kita bisa menyampaikan firman Tuhan, baik atau buruk waktunya, karena Tuhan mau pakai saudara. Jadi jangan sampai kita hanya karena kita ingin ikut tren, ikut apa namanya, gaya hidup dunia sekarang. Kalau nggak ikut rasanya
nggak bisa bergaul. Enggak, saudara. Lebih baik saudara bergaul dengan Tuhan. Kita punya gaya hidupnya Tuhan. Kita punya cara hidupnya Tuhan. Jadi kita tidak pakai cara-cara duniawi. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, tubuh orang percaya. Yang ketiga adalah untuk dipelihara dan disayangi. Ya, jadi tubuh orang percaya harus diperhatikan. Saudara harus memperhatikan tubuhmu. Harus dirawat, harus disayang. Ya, karena firman Tuhan bilang begini. Dalam Efesus pasal yang kelima, saudara coba buka Efesus pasal 5, ayat 29-30. Efesus 5. Yang ketiga, tubuh kita harus dirawat. Ya, jadi cara merawatnya macam-macam. Kalau udah zaman modern sekarang cara merawatnya ya seperti kalau kita merawat tubuh kita, mandi yang bersih, ya rawat mandi yang bersih, berpakaian yang bersih, berpakaian yang sopan, tidak mempermalukan orang lain, ya kan? Menjadi berkat bagi keluarga, ya. Ayat yang ke 29-30 mengatakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Firman Tuhan bilang begini, tetapi mengasuhnya, ya kan? Tidak pernah orang dikatakan di sini tadi sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi tubuh itu harus dirawat, harus diasuh, tidak dibenci. Kita tidak membenci diri kita sendiri. Karena ada banyak orang karena depresi, stres, akhirnya dia benci dirinya sendiri, dan akhirnya dia tidak merawat tubuhnya, tidak mengasuh tubuhnya, ya, tidak memperhatikan tubuhnya, padahal dikatakan tubuhnya adalah bait Allah. Ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya, jadi jelas di sini bahwa Tuhan mau tubuh orang percaya itu dipelihara, dirawat, ya, dan lain sebagainya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan begini. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita harus jaga, pelihara, tidak bercacat, ya, tidak menjadi batu sandungan. Tubuh kita dipakai Tuhan, tubuh kita menjadi milik Tuhan, tubuh kita dirawat dengan sungguh-sungguh. Ya, kita sayangi tubuh kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kebenaran yang keempat, tubuh orang percaya untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan. Jadi yang keempat, tubuh orang percaya itu diperuntukkan untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya, jangan kita persembahkan untuk hal-hal yang bukan untuk Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 berbicara demikian. Dicatat dalam Alkitab Roma 12 ayat 1 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi jelas ini bahwa tubuh kita, mari kita pakai, kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati ya, persembahan yang hidup. Ya, kalau yang mati sudah dikubur, tidak bisa jadikan persembahan. Tapi yang kita yang masih hidup menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau saudara mau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, saudara, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Ya. Jadi esensi daripada ibadah kita seharusnya membuat orang menjadi hidup benar. Dan hanya ibadah yang sejati yang dapat mengubah cara hidup kita menjadi hidup yang baik dan benar. Jadi kalau kita beribadah, karakter kita nggak berubah-berubah juga, pasti ada yang salah. Yang salah di mana? Nah, periksa. Apakah hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah hidupmu sadar bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Apakah engkau mengasihi tubuhmu, merawat tubuhmu, melihara tubuhmu dengan baik? Apakah engkau menjadikan tubuhmu itu menjadi miliknya Tuhan sepenuhnya? Dan apakah tubuh kita itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan sebagai tanda ibadah yang sejati? Renungkan. Kalau ada saudara melakukan seperti yang Tuhan mau, bahwa tubuh orang percaya, kita sadar, kita insaf, kita bertobat, bahwa kita adalah bait Roh Kudus, mau dipakai Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap merawat miliknya Tuhan, yang sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Dan hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa Engkau sudah mengingatkan kami supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup orang percaya. Kami sadar ya Tuhan, bahwa tubuh kami adalah rumah Roh Kudus. Kami tahu Tuhan bahwa tubuh kami persembahkan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus tetap menjaga merawat tubuh kami Tuhan, supaya Tuhan disenangkan, dan kami bawa tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Karena kami mau ibadah kami yang memiliki ibadah yang sejati, bukan ibadahnya sekedar main-mainnya Tuhan, tapi ibadah yang sungguh-sungguh sejati warna kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, menyadarkan kami bahwa tubuh kami orang percaya memiliki satu kekuatan dampak bagi sekitar kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak yang mau didoakan atau yang lain ada yang mau didoakan secara khusus. Kami akan sepakat berdoa dan mendoakan semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita semua sudah dengar firman Tuhan. Bahwa tubuh kita sebagai orang percaya, mari kita gunakan dengan baik. Kita sadar, baik anak-anak ada yang mau didoakan secara khusus untuk sekolahnya. Bagi yang sakit, khusus juga untuk Ibu Vera yang perlu pemulihan dan kesembuhan. Doain mata aku, apa mata aku. Oh ya, Simo, kita akan berdoa ya, sepakat ya Mas Simo, supaya mata Mas Simo menjadi normal kembali. Ya, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Oke, kita mau sepakat. Ada lagi yang punya pergumulan apapun, kita mau sama-sama sepakat di Zoom pagi ini, karena doa yang sepakat akan membawa dampak kuasa yang ajaib. Kita juga berdoa buat Ibu Vera, Ibu Tati, diberikan kekuatan senantiasa, pemulihan dan kesembuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan, kita menghormati Roh Kudus yang sudah hadir di tengah kami pada pagi hari ini.
mengingatkan kami bahwa tubuh kami adalah bait Allah yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bersepakat, bersyafaat, berdoa syafaat bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka tetap setia datang kepada Tuhan. Karena mereka yang memiliki kerajaan Allah. Itu sebabnya kami orang tua pun tidak akan menghalang-halangi mereka untuk mereka menghadap kepada Tuhan. Dan kami percaya mereka juga punya pergumulan, punya masa depan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih sekolah dalam pertumbuhannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran, supaya dalam studi mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka, Tuhan menyertai dan buat mereka berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Juga kami berdoa untuk Masimo yang khususnya untuk matanya. Kami berdoa buat bola matanya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau jamah Masimo Tuhan. Engkau jamah dan pulihkan menjadi normalkan kembali penglihatannya. Supaya Masimo boleh mengalami mujizat pada pagi hari ini. Karena kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan mata daripada Masimo supaya normal kembali. Kami percaya terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Vera. Mari Allah Roh Kudus, hamba berdoa melepaskan kesembuhan, berkat kesembuhan, pemulihan. Tuhan jamah tubuhnya. Karena tubuh orang percaya adalah miliknya Tuhan. Tubuh orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Ibu Vera ada Roh Kudus di dalamnya. Kami percaya tubuhnya adalah miliknya Tuhan. Kami percaya tubuhnya sudah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sehingga menjadi ibadahnya yang sejati sekalipun dalam tubuh yang lemah. Kami tahu Tuhan berkuasa memberikan kemampuan, kekuatan untuk Ibu Vera. Kesembuhan, pemulihan. Biar Ibu Vera mengalami jamahan Tuhan di tempat tidurnya. Dan mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Berkati suster yang menemaninya, yang merawatnya. Kami tahu ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan Ibu Vera dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Tati, Tuhan berikan kekuatan ekstra dalam masa-masa ini ya Tuhan. Biar dia tetap semangat menjalani hidup ini. Karena ada Tuhan yang menemani, memberikan kemampuan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biar kami semua yang hadir pada pagi hari ini juga mengalami hal yang sama. Kekuatan, hikmat, kemampuan, sehingga kami tetap setia dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua yang hadir. Untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan, Tuhan berkati. Untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus, Tuhan berkati. Juga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat Oma Etsy dan juga keluarganya, Tuhan berkati ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat keluarga David, Mega, serta anak-anaknya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk keluarga Henry, Hana, El. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa buat keluarga kami sendiri. Tuhan berkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Roh-Mu bekerja pada pagi hari ini. Dalam ibadah Zoom ini Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kasih-Mu dan anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
lamanya. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan menerima janji berkat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biar kasih setiamu Tuhan menyertaimu semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Juga untuk Sally ya Tuhan yang ikut Zoom pada pagi hari ini, Tuhan berikan dia kekuatan, tambahkan juga berkat-berkat-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sementara mau berpisah satu dengan yang lainnya, namun kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terus kami ikat kami dengan tali kasih-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami dan hati kami kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan pertolongannya daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kami, bahkan penghiburan yang kuat dari Roh Kudus menyertai langkah keluar masukmu, sehingga kemanapun engkau pergi, anak-anak pun sekolah, semua yang bekerja, diberkati Tuhan, dan lumbung-lumbungmu tidak pernah kosong, semuanya diberkati Tuhan, bakul-bakulmu juga tidak pernah habis, terus diberkati Tuhan, ladang-ladangmu diberkati Tuhan menjadi subur, ladang-ladang yang subur dan terus mengalir berkat-berkat Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya itu dalam nama Yesus. Dan kami terima dengan senang hati, dengan ucapan syukur. Dan semua yang terima katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.